Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan limpahan rahmatnya kita bertemu kembali pada pembahasan yang lain dalam mata kuliah statistik sosial. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas ukuran tendensi sentral, yang mana dalam pembahasan kita mengenai ukuran tendensi sentral ini, kita akan melihat beberapa materi, yaitu ada rata-rata hitung atau mean, ada median, ada modus. Untuk materi kuartil, desil, presentil kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu masalah average atau rata-rata, atau biasa juga dikenal dengan mean. Apa yang dimaksud dengan mean? Mean adalah wakil dari sederetan angka atau bilangan yang mencerminkan gambaran umum data tersebut. Jadi mean itu wakil dari sederetan angka. Ada beberapa data, dari data itu kemudian kita jumlahkan, dan setelah kita jumlahkan kita bagi, maka hasil pembaginya itulah yang dimaksud dengan mean atau rata-rata. Mean ini biasa juga disebut dengan untuk ukuran tendensi sentral. Sekarang kita lihat. Ini salah satu contoh dari sederetan angka. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau datanya masih sedikit, ya kita mudah. Misalnya ada data 7, 8, 6, 9, dan seterusnya, maka cara menghitung mean-nya dijumlahkan seluruh data itu, kemudian dibagi banyaknya data. Sekali lagi, dijumlahkan keseluruhan data itu, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini kita bisa lihat seperti yang terpampang pada slide ini. Ada berapa deretan angka? Ada 10. Makanya angka itu dijumlah keseluruhannya, kemudian dibagi 10, ditemukanlah hasilnya. Kalau kita mau konversi ke dalam rumus, berarti mean, ya biasa disimbolkan dengan MX, biasa juga disimbolkan dengan X bar, sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya XN per N. N itu banyaknya data. Kalau kita ringkas, ya MX sama dengan sigma X per N. Dari data ini kita lihat bahwa berapa sigma X-nya. Ternyata setelah kita jumlah ke 10 data itu, angka itu ada 76 hasilnya. Nah, 76 kemudian dibagi 10 sama dengan 7,6. Berarti dapat kita katakan bahwa rata-rata dari 10 orang siswa atau 10 responden itu 7,6. Nah, mudah kan? Selanjutnya bagaimana kalau frekuensinya banyak? Atau masing-masing skor itu banyak yang memiliki skor yang sama. Nah, kita bisa pakai rumus MX sama dengan sigma Fx per N. Jadi sigma Fx itu jumlah hasil perkalian antara frekuensi dan nilai. X itu nilainya, F itu frekuensi. Ya, kita lihat misalnya pada tabel ini ada hasil survei 100 responden. X yang mendapat nilai atau skor 9 ada 17 orang. Skor 8 23, skor 7 31, skor 6 19, skor 5 10. Nah, mungkin ada yang tanya, dari mana angka 17, 23, 31, 19, 10? Ini tabel merupakan hasil dari distribusi frekuensi yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi ini, tabel inilah yang menjadi alat penyajian data setelah dari sebaran data 100 responden itu kemudian kita input, maka didapatkanlah hasilnya. Ada 9
ada 17 orang yang skornya 9. Nah, sekarang kita ingin mencari rata-ratanya. Maka dengan rumus di atas, kita perkalikan antara F dengan X atau antara frekuensi dengan skor. Maka didapatlah Fx. Ya, misalnya 9 kali 17 sama dengan 153. Kemudian semua hasil Fx dijumlahkan. Nah, kita melihat hasilnya 718. Nah, setelah itu tabel tuntas, sudah selesai semua tabel. Kemudian kita konversi nilai yang ada di tabel ke dalam rumus. Maka didapatkanlah Mx sama dengan 718 per 100 sama dengan 7,18. Itu. Jadi ini mudah. Kenapa? Karena kita menjumlahkan semua hasil perkalian frekuensi dengan nilai, kemudian setelah itu kita totalkan, dari hasil total itu kemudian kita bagi dengan banyaknya responden. Nah, ini kalau datanya data tunggal. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau datanya data kelompok? Nah, dengan rumus yang sama tadi, itu masih bisa kita menghitung data kelompok. Ya, misalnya hasil angket 800 responden. Nah, rumusnya sama dengan yang tadi. Mx sama dengan sigma Fx per N. Jadi sigma Fx, nah, cuma yang berbeda adalah X-nya. Nah, kenapa? Karena ini menggunakan kelas interval. Karena merupakan data kelompok. Ya, seperti yang telah didistribusi pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya. Nah, kita melihat di tabel yang awal, kita lihat 79 dari 75 ke 79 ada 8, dari 70 ke 74 ada 16 dan seterusnya. Setelah kita totalkan, ya ada 800 responden. Kemudian dari tabel itu kita buat tabel kerjanya. Tabel kerja kita buat sesuai dengan rumus. Nah, di rumus ada F, ada X, ada Fx. Nah, sekarang kita mencari F itu yang mana? Nah, F itu adalah simbol dari frekuensi. Nah, seperti pada tabel ini, kelas interval 75 sampai 79 ada 8 frekuensi. Jadi F-nya itu adalah 8. Artinya apa? Dari interval 75 sampai 79 ada 8 responden. Kemudian X. X itu apa? X adalah nilai tengah dari kelas interval. Jadi nilai tengah dari kelas interval. Nah, kita melihat, ya caranya mudah. 75 ditambah 79 bagi 2. Nah, sama dengan 77. Nah, demikian seterusnya. 70 ditambah 74 bagi 2 berarti 72. Dan seterusnya turun sampai kelas interval terakhir. Nah, kemudian setelah X selesai, untuk kolom Fx, nah ini, jadi coba perhatikan. Untuk kolom Fx itu hasil perkalian antara F dengan X. Nah, kalau kita lihat di baris pertama, hasil perkaliannya ya 8 kali 77. Ya, sama contoh di atas, 8 kali 77 sama dengan 616. Dan seterusnya. 16 kali berapa, 32 kali berapa, 160 kali berapa, dan seterusnya. Kita lengkapi tabel ini. Pada saat tabel kerja sudah lengkap, maka kemudian kita jumlahkan Fx. Karena yang dibutuhkan di rumus adalah sigma Fx per N. Lagi-lagi saya katakan, N itu adalah banyaknya data atau banyaknya responden. Jadi kita jumlahkan Fx.
atau di kolom terakhir pada tabel kerja, kita jumlahkan turun, setelah hasilnya didapat, kemudian dibawa ke rumus. Ya, dibawa ke rumus. Berapa sigma fx per n. Jadi berapa jumlah dari kolom yang keempat atau fx dibagi 800. Hasilnya itulah rata-ratanya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk menerapkan rumus ini pada tabel distribusi frekuensi data kelompok, tabel kerjanya ada 4 kolom. Yang pertama kolom kelas interval atau interval nilai, yang kedua kolom F, kemudian kolom X, kemudian Fx. Sekali lagi saya katakan X adalah nilai tengah dari kelas interval yang ada. Jadi nilai tengah dari kelas interval yang ada. Ya, silahkan Anda menyelesaikan tabel ini, kemudian mencari rata-ratanya. Mencari berapa nilai rata-rata dari tabel ini. Oke. Ya, hati-hati salah hitung karena angkanya angka besar. Oke. Ada cara lain juga kita bisa gunakan. Jadi rumusnya ya singkat, bukan singkat tulisan rumus, tapi singkat dalam prosesnya. Juga kita berhadapan dengan angka kecil. Kalau rumus sebelumnya itu kita melihat bahwa untuk tabel kerjanya ada 4 kolom, maka pada rumus ini ada 5 kolom, ada tambahan. Jadi coba kita lihat kolom 1 sama kelas interval, kolom 2 sama frekuensi, kolom 3 sama X. Ya, nilai tengah dari kelas interval. Sekarang kita fokus di kolom 4. Kolom 4 itu simbolnya X-aksen. X-aksen itu biasa juga disebut dengan deviasi. X-aksen biasa juga disebut dengan deviasi. Nah, X-aksen di kolom 4 ini kita menempatkan angka 0. Ya, di mana saja kita tempatkan angka 0. Kalau angka 0 itu kita tempatkan di tengah, berarti ada X-aksen yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu untuk kelas interval yang di atasnya, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang negatif untuk kelas interval yang di bawahnya, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kalau X-aksen kita simpan paling di bawah, misalnya di kelas interval 30-34, maka nolnya di situ, maka untuk ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9, karena ada 10 kelas interval. Demikian juga kalau kita simpan titik 0 pada kelas interval paling di atas, maka turun itu minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya menempatkan titik 0? Nah, kita tetapkan dulu M-aksennya. Apakah itu? Apa yang dimaksud dengan M-aksen? M-aksen adalah min terkah. Anda boleh pilih salah satu di antara X. Nah, misalnya pada contoh ini yang dipilih 62. Karena 62 M-aksennya, maka titik nolnya di 62. Kalau 47 misalnya M-aksennya, maka titik nolnya di situ, yang sejajar dengan 47. Nah, ini. Jadi begitu cara menempatkan titik nol. Kita tempatkan dulu M-aksen, yang mana di dalam rumus kita melihat M-aksen ada tambah interval. Jadi interval itu adalah lebar kelas. Nah, bagaimana cara hitungnya? Ya, jangan kita menghitung 79 dikurang 75, pasti dapatnya 4. Tapi kita hitung, boleh 75. Secara manual, ya 75, 76, 77, 78, 79. Berarti intervalnya itu lebar kelas ada 5. Jadi lebar kelasnya ada 5. Nah, kemudian di kolom 5, nilainya itu diperoleh dari mana? Nah, coba perhatikan. Sigma Fx
aksen per N. F itu apa? F itu adalah frekuensi. X aksen adalah deviasi. Berarti yang diperkalikan di sini adalah frekuensi dengan deviasi, atau kolom 2 dengan kolom 4, atau lebih realnya 8 dikali 3 sama dengan 24. Dan seterusnya. Ya 16 kali 2, 32 kali 1, 160 kali 0, 240 kali minus 1, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba perhatikan di rumus. Mx sama dengan M aksen tambah interval kali sigma Fx aksen per N. Jadi kalau data tabel ini sudah selesai dan kita ingin mencari rata-ratanya, ya rumus yang digunakan seperti yang disebutkan tadi. Mx yang mana? Itu adalah hasil dari olahan data setelah semua simbol-simbol itu kita ganti dengan angka dan kita selesaikan. M aksen dari mana? Nah, itu tadi yang ada titik nolnya. Berarti M aksennya adalah 62 ditambah interval. Nah, tadi intervalnya berapa? Ya, interval dari kolom 1 itu adalah 5. Jadi 62 ditambah 5 dikali sigma Fx aksen. Ya, Anda harus selesaikan kolom 5. Jadi perkalikan dulu kolom 2 dengan kolom 4. Setelah selesai perkaliannya dijumlah turun. Nah, hasil penjumlahannya itu kemudian dibagi dengan 800. Ingat, di dalam rumus ini ada dua simbol yang ketemu. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Yang mana didahulukan? Dikali dulu baru dijumlah. Ingat? Dikali dulu baru dijumlah. Artinya apa? Setelah M aksen ditambah I kali sigma Fx aksen per N, selesaikan dulu I dikali sigma Fx aksen per N. Setelah hasilnya didapat, kemudian dijumlah dengan M aksen. Setelah dijumlah, itulah Mx atau rata-rata. Kalau Anda benar menghitungnya, maka rumus 1 dengan rumus kedua itu hasilnya pasti sama. Kalau hasilnya tidak sama, berarti Anda harus mengulang untuk menghitung dan mencari tahu di mana letak kesalahannya, karena harus sama hasilnya antara rumus 1 dan rumus 2. Nah, tinggal Anda memilih yang mana mudah bagi Anda, apakah rumus A atau rumus B untuk mencari rata-rata. Oke, saya kira itu untuk rata-rata. Selanjutnya kita melihat bagaimana cara menghitung median. Median adalah suatu nilai atau angka yang dibagi ke dalam dua bagian yang sama besar. Jadi median itu membagi angka ke dalam dua bagian yang sama besar. Ya, berada pada titik tengah. Jadi bukan rata-rata, berada pada titik tengah. Bagaimana cara menentukan median? Coba kita lihat rumus untuk median data tunggal seperti yang tertera pada slide ini. Jadi untuk data tunggal, median adalah L tambah 1/2N kurang FKB per FI. Atau rumus yang lain, median adalah upper kurang 1/2N dikurang FKA per FI. Anda masih ingat FKA, FKB? Frekuensi kumulatif atas, frekuensi kumulatif bawah, yang kita sudah pelajari pada materi tabel distribusi frekuensi, yang mana frekuensinya itu ditambah terus-menerus. Kalau FKA dari nilai tertinggi
kita jumlahkan terus sampai ke bawah. Kalau FKB dari interval nilai terendah, kita jumlahkan terus ke atas. Anda masih ingat? Oke, kalau masih ingat, itulah tabel yang digunakan untuk mengolah data dalam menentukan median. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk menentukan median, kita gunakan tabel distribusi frekuensi baik kumulatif atas maupun kumulatif bawah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di rumus. Ada kode L, itu lower. Lower itu biasa juga disebut dengan batas nyata bawah dari median. Jadi batas nyata bawah. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, batas nyata bawah itu dikurangi 0,5. Upper, batas nyata atas dari kelas median. Bagaimana cara menghitungnya? Ditambah 0,5. Sekarang bagaimana menentukan median? Di mana letak median? Jadi sebelum menentukan nilainya, terlebih dahulu kita tentukan dulu letaknya. Kenapa harus ditentukan letak? Karena berdasarkan letak itulah kemudian kita bisa menentukan angka-angka yang mana saja yang merupakan kebutuhan dalam pengolahan data median. Oke. Untuk letak median, kita menggunakan rumus 1/2 dari N. Nah, coba perhatikan baik-baik tabel ini. Ada berapa N-nya? Oke, 50. 50 karena ada 50 orang dosen. Ya, ada 50 N-nya. Perhatikan. 1/2 dari 50 berarti 25. Coba disimak baik-baik. 1/2 dari 50 berarti 25. Berarti rasionalnya letak median berada pada orang yang ke-25. Sekali lagi, letak median berada pada orang yang ke-25 dari 50 tadi. Yang jadi pertanyaan, orang yang ke-25 itu dia berada di usia berapa? Ya, kita lihat di X ada usia 23 tahun sampai 31. Orang yang ke-25 itu berada di usia keberapa? Nah, caranya untuk mengetahui, kita coba perhatikan di FKA, frekuensi kumulatif atas. Saya kasih contoh. Umur 31 tahun ada 4 orang. Berarti kalau dari atas itu 1 sampai 4 umur 31 tahun. Umur 30 tahun itu ada juga 4 orang. Berarti orang yang ke-5 sampai ke-8. Umur 29 orang ke-9 sampai 30 sampai 13. Umur 28 orang ke-14 sampai 20. Umur 27 orang ke-20 sampai ke-32. Berarti yang 25 masuk di umur 27. Karena umur 27 itu orang ke-21 sampai 32. Oke. Sekarang kita coba cek FKB dari bawah. Umur 26. Jadi umur yang 26. Itu orang ke-11 sampai 18. Umur yang 27 orang ke-19 sampai 30. Berarti sama. Posisi orang yang ke-25 itu sama-sama antara FKA dengan FKB berada di 27. Oke. Sekarang kita mulai menentukan nilai.
27. Berapa L-nya, berapa lower-nya? Yaitu tadi 27 dikurang 0,5. Berapa upper-nya, batas nyata atasnya 27 ditambah 0,5, berarti 27,5. Nah, berapa FKB? Nah, frekuensi kumulatif bawah yang berdekatan dengan 27. Nah, coba kita perhatikan, umur 27, FKB-nya 30. Nah, berapa yang berdekatan dari bawah? Oh, 18. Oke. FKA, frekuensi kumulatif atas yang berdekatan dengan median. Coba kita lihat lagi. Yang dari atas yang berdekatan dengan FKA-nya 27, FKA 27 32. Yang berdekatan berapa? 20. Oke. Jadi itu yang berdekatan. Kemudian FI, frekuensi median. Berapa frekuensinya yang umur 27? 12. Oke. Semua simbol-simbol yang ada di rumus telah ditentukan angkanya. Tinggal menempatkan angka-angka itu sesuai dengan simbol yang ada. Setelah itu Anda selesaikan. Kuncinya adalah kalau rumus 1 berbeda dengan rumus 2 hasilnya, berarti Anda salah hitung. Jadi antara rumus 1 dan rumus 2 harus sama hasilnya. Oke, silahkan diulang-ulang. Mungkin ya, saya yakin Anda bisa melakukannya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi mencari median dengan data tunggal. Dengan data tunggal, perhatikan rumusnya tadi. Yang berbeda dari rumus data tunggal dengan median data kelompok itu hanya terletak pada perkalian. Ada tambahan kali interval. Coba perhatikan rumus. Median L tambah 1/2N kurang FKB per FI kali interval. Jadi itu saja yang berbeda. Yang berbeda kedua adalah menentukan lower, batas nyata atas dan batas nyata bawah. Jadi batas nyata atas upper, batas nyata bawah lower. Untuk menentukan di mana letak median, sama. Kita mencari frekuensi tertinggi. Ya, misalnya pada tabel ini, frekuensi tertinggi ada pada kelas interval 55 sampai 59. Karena frekuensinya ada 25, berarti FI-nya 25. Kalau sudah kita ketahui bahwa letak median ada di situ, berarti mudah. FKA-nya frekuensi kumulatif atas yang berdekatan. Jadi frekuensi kumulatif atas yang berdekatan dengan median. Kemudian FKB, frekuensi yang berdekatan dengan median. Kita lihat FKA, frekuensi kumulatif atas yang berdekatan median, ada 30. Frekuensi kumulatif bawah yang berdekatan dengan median ada 45. 1/2N ada 50. Jadi 1/2N ada di 50. Oke, yang kita tentukan adalah di mana letak upper dan di mana letak lower atau batas nyata atas dan batas nyata bawah. Karena dia kelas interval, maka kita ambil angka yang kedua-duanya. Misalnya yang 55, 59. Yang 59 karena nilainya tinggi, itu yang ditambah 0,5. Berarti 59,5. Sementara yang 55 yang di bawah itu dikurang 0,5. Berarti L-nya 55 kurang 0,5. Upper-nya 59 tambah 0,5. Kalau semua simbol-simbol itu kita sudah temukan angka-angkanya, maka selanjutnya kita masukkan di rumus. Saya kira kalau simbol-simbol itu kita sudah masukkan di rumus, sangat mudah kita menghitungnya. Ya misalnya median L, L-nya berapa?
54,5 tambah 1/2N berapa? Oh 50. 50 dikurang berapa? FKB 45, berarti 50 kurang 45. FI-nya berapa? Berapa frekuensinya? 25. Kemudian kali I. I-nya berapa? Yaitu tadi interval adalah lebar kelas. Nah, kalau kita melihat tabel ini, maka lebar kelasnya adalah 5. Berarti dikali 5. Ya, silahkan selesaikan. Ingat sekali lagi, kalau ada penjumlahan ketemu perkalian, yang diselesaikan dulu adalah perkalian. Setelah itu baru dijumlahkan. Demikian juga, kalau ada pengurangan ketemu perkalian, seperti di rumus yang kedua, maka diselesaikan dulu perkalian, baru dikurangi. Lagi-lagi sama dengan yang tadi. Untuk mengetahui benar apa tidak olahan data kita, maka kita bisa melihat dari hasil kedua rumus ini. Kalau hasilnya sama, berarti benar. Kalau hasilnya tidak sama, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Bagaimana supaya tahu? Ya, silakan diulang-ulang lagi untuk menghitung. Karena memang ilmu pasti itu ya yang paling bisa kita lakukan untuk bisa menguasai materi yaitu diulang-ulang. Kalau sudah berhasil di sini, kita buat tabel baru, kemudian kita ulangi lagi. Oke, nah, materi kita yang terakhir, modus. Modus adalah suatu skor yang memiliki frekuensi terbanyak atau nilai yang tertinggi. Ya, kalau data tunggal mudah, karena dia berdiri sendiri intervalnya atau skornya. Nah, misalnya 9, nilai 9 ada 10 orang, nilai 7 ada 5 orang, nilai 8 ada 7 orang. Berarti modusnya berapa? Ya 9, karena ada 10. Nah, tapi kalau datanya data kelompok, karena ada kelas intervalnya, maka kita harus menentukan berapa modusnya dengan menghitung, dan cara menghitungnya seperti rumus ini. Jadi modus sama dengan L. Lagi-lagi gunakan simbol L. L itu adalah batas nyata bawah. Nah, karena kelas interval, ya sama dengan tadi di rumus data kelompok pada saat kita mencari median. Nah, untuk modus, yang kita tentukan pertama adalah di mana letak modus. Nah, karena modus itu adalah memiliki nilai terbanyak, berarti letak modus ada di frekuensi tertinggi. Nah, kita lihat tabel ini. Di tabel ini, angka 60, 64 memiliki frekuensi 10. Maka itu adalah frekuensi tertingginya. Nah, kemudian di rumus kita lihat ada simbol FA. Nah, FA itu berarti frekuensi atas yang berdekatan. Jadi frekuensi atas yang berdekatan. FB frekuensi bawah yang berdekatan. Ingat, atas bawah kita melihat dari cara menyusun di kelas interval. Apakah nilai paling tinggi itu berada di posisi atas atau nilai paling tinggi itu berada di posisi bawah? Tetap kita berdasarkan pada nilainya, bukan pada posisinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di tabel ini FA-nya 5, ya kebetulan FB-nya 5. Ya, jangan dianggap bahwa ini sudah begini, enggak, ini kebetulan. Berarti kalau kita bawa ke rumus, L-nya berapa? Ya, L-nya 60 dikurang 0,5. Berarti 59,5. FA 5 per FA tambah FB kali I. I berapa? Ya benar, I adalah interval yang mana kita melihat intervalnya adalah 5. Berarti kalau kita sudah mampu untuk menentukan berapa nilai dari semua simbol-simbol yang ada, maka mudah kita menyelesaikan. Oke, saya kira demikian. Silakan mencoba lagi, dan coba lagi. Insya Allah tidak ada yang sulit selama ada kemauan. Jangan berhenti untuk mengulang-ulang. Terima kasih. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.